Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon hadirin dipersilahkan berdiri. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian disertasi terbuka tahap 2 atas nama Betty Agustina Tambunan, dokter spesialis patologi klinik konsultan, angkatan tahun 2019-2020. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya sidang ujian disertasi terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati promotor pada pagi hari ini, Profesor Dr. Aryati, Dr. MS, spesialis patologi klinik konsultan, co-promotor Profesor Dr. Idewa Gede Ugrasena, dokter spesialis anak konsultan. Ini dulu dokternya anak saya, sekarang sudah kuliah berapa ya. Yang kami hormati Profesor Dr. Kuswarini MKes, spesialis patologi konsultan, penguji luar dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Selamat datang Prof. Kuswarini di FK Unair. Berikutnya penyangga Profesor Dr. Irwanto, spesialis anak konsultan, sahabat kita semua. Dan senior saya Dr. Yunias Setiawati, SPKJ konsultan FISCM. Dr. Damayanti Tindu, dokter spesialis KFR konsultan. Matur nuwun. Dr. Yeti Hernaningsih, dokter spesialis patologi klinik konsultan, UKDEP. Sahabat saya, Dr. Reni Itisom, MSI, sudah hadir, dan para undangan akademik yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi di antara banyak semua sahabat-sahabat kita semuanya. Terima kasih atas hadirnya. Pada pagi hari ini akan kita jalani sidang ujian dokter terbuka atas nama Promovenda Betty Agustina Tambunan, dokter spesialis patologi klinik konsultan, mahasiswa angkatan tahun 2019-2020, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Oleh sebab itu, maka Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dipohon memberikan penilaian mengenai: 1. Alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilai akhir 3,00 hingga 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 hingga 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 hingga 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Erlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun
dan telah publish 3 jurnal internasional. Ini memenuhi enggak, Prof? Memenuhi ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Cum laude ya. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka mohon kesediaan saudara penanya baik penyanggah maupun undangan akademik untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Baik, Promovenda diminta masuki ruang ujian. Saudari Promovenda Betty Agustina Tambunan, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Saya minta hadir di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada promotor, saya ingin bertanya kepada Promovenda, apakah pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Dalam keadaan sehat, dokter. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Sehat tapi dingin tangannya tadi. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovenda dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya, ya, paling lama 20 menit. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Wadek 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para profesor, dokter, penyangga, dan juga penguji akademik. Pagi ini saya akan menyampaikan disertasi saya yang diberi judul Mekanisme Respon Imun Aktivasi Limfosit Follicular Helper atau TEFA dan sel plasma pada aloimunisasi dan autoimunisasi pasien talasemia tergantung transfusi. Studi ini merupakan studi eksperimental in vitro dengan pemberian hemin. Talasemia merupakan penyakit herediter yang pasien mengalami anemia hemolitik kronik. Penyakit ini diturunkan secara autosomal resesif. Di tahun 2018, Thalassemia International Federation membaginya berdasarkan kebutuhan transfusi menjadi thalassemia tidak tergantung transfusi dan thalassemia tergantung transfusi. Pasien thalassemia ini membutuhkan transfusi berulang. Namun karena transfusi yang berulang, maka akan terjadi risiko terbentuknya aloantibodi maupun autoantibodi yang dikenal sebagai aloimunisasi dan autoimunisasi. Di pasien yang menerima banyak transfusi ini dijumpai ada pasien yang mengalami pembentukan antibodi, mengalami autoimunisasi, tetapi ada juga yang tidak mengalami pembentukan antibodi walaupun sama-sama mendapatkan transfusi yang berulang. Perbedaan tersebut masih belum dapat dijelaskan. Hemolisis sendiri dikatakan berpengaruh pada terbentuknya antibodi, dikatakan merupakan respon imun oleh rangsangan hem yang merupakan produk dari hemolisis tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada sickle cell disease. Kami mengambil hemin untuk menggantikan hem bebas untuk perlakuan pada sel kultur pasien karena hemin ini mempunyai fungsi dan struktur yang sama dengan hem.
Untuk itu kami mengambil 7 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan aktivasi sel T follicular helper yang mengaktifasi TIGIT, dan kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan aktivasi T follicular helper yang mengekspresikan PD-1. Yang ketiga, interleukin 1 intraselular, dan apakah terdapat perbedaan kadar interleukin 21 ekstraselular. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan sel plasma, dan yang keenam, apakah terdapat perbedaan pembentukan antibodi anti sel darah merah. Yang ketujuh, kami rumusan masalahnya, apakah mekanisme pembentukan antibodi anti sel darah merah ini mengikuti jalur aktivasi dari sel TFH yang mengekspresikan TIGIT, PD-1 dan IL-21 sehingga mempengaruhi diferensiasi sel limfosit B untuk menjadi sel plasma untuk membentuk antibodi. Tujuan penelitian, tujuan umumnya menjelaskan hemin mempengaruhi mekanisme pembentukan antibodi anti sel darah merah melalui jalur aktivasi sel TFH. Tujuan khususnya sejalan dengan rumusan masalah yang 7 poin tadi, bahwa untuk menganalisis perbedaan aktivasi sel TFA yang mengekspresikan TIGIT, PD-1, interleukin 21 intraselular dan kadar interleukin 21 sel plasma, dan pembentukan antibodi anti sel darah merah. Yang ketujuh, membuktikan mekanisme pembentukan antibodi anti sel darah merah ini melalui aktivasi sel TFA yang mengekspresikan TIGIT, PD-1 dan interleukin 21 sehingga menstimulasi diferensiasi limfosit B menjadi sel plasma untuk membentuk antibodi anti sel darah merah. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya tentunya akan menambah ilmu pengetahuan terkait jalur mekanisme pembentukan antibodi anti sel darah merah pada pasien talasemia tergantung transfusi, dan manfaat praktisnya harapannya mekanisme jalur yang didapatin itu dapat dijadikan pertimbangan untuk perlunya terapi tambahan atau perlakuan untuk mencegah aloimunisasi maupun autoimunisasi. Berikut kerangka konsep dalam penelitian ini. Jadi transfusi, pasien talasemia tergantung transfusi akan mendapatkan transfusi yang berulang, sementara pasien tersebut juga mengalami hemolisis secara kronis. Diketahui bahwa ada produksi hem bebas yang pada penelitian ini dipakai hemin untuk memberikan perlakuannya, sehingga secara in vitro diharapkan adanya aktivasi hem oksigenase 1 yang menggambarkan kondisi in vivo yang nantinya akan mengaktifasi sel TFA untuk mengekspresikan PD-1, TIGIT dan IL-21 sehingga aktivasi sel TFA ini akan merangsang limfosit B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma dan membentuk antibodi sehingga proses ini menjadi aloimunisasi ataupun autoimunisasi. Pada penelitian ini kami dapatkan hasil dari subjek penelitian, karakteristik pasien, didapatkan jenis kelamin, usia, golongan darah maupun usia mulai mendapatkan transfusi, dan juga frekuensi mendapat transfusi tidak berbeda antara kedua kelompok. Pada talasemia tanpa aloimunisasi tanpa autoimunisasi sebanyak 27 pasien 28 pasien, dan talasemia dengan autoimunisasi 29 pasien. Kami mencoba melihat ada kelompok yang dengan autoimunisasi itu susunannya apakah digolongkan menjadi autoimunisasi, aloimunisasi dan auto. Dan kami mendapatkan bahwa pada pasien yang diteliti ini yang hanya mengalami autoimunisasi dan yang kombinasi autoimunisasi hampir sama. Dari sel T folikular yang diukur didapatkan bahwa kedua kelompok mengalami peningkatan ekspresi, meningkati persentase sel TFA-nya, dan tetapi sel TFA yang mengekspresikan TIGIT-nya menurun,
Ini mungkin disebabkan hemin itu mengaktifasi hemoksigenase, mengakibatkan hambatan pada respon sel dendritik yang mengakibatkan sel TFA yang mengekspresikan TIGIT menjadi menurun. Untuk sel TFA yang mengekspresikan PD-1 didapati bahwa peningkatan PD-1 terjadi. Ini sejalan juga dari aktivasi hemoksigenase itu meningkatkan PD-1, dan PD-1 ini dikatakan berfungsi menghambat diferensiasi sel limfosit B. Untuk interleukin 21-nya didapatkan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok talasemia baik yang tanpa maupun dengan sebelum dan sesudah pemberian hemin. Kadar interleukin 21 didapatkan menurun pasca pemberian hemin. Penurunan ini mungkin bertujuan menghalangi terbentuknya antibodi sebagai respon imun protektif pada kondisi hemolisis. Sel plasma pada pasien yang dengan autoimunisasi meningkat, sementara yang tanpa autoimunisasi tidak meningkat. Dikatakan bahwa walaupun sel plasma meningkat pada yang dengan autoimunisasi, namun untuk respon pembentukan antibodinya pada penelitian ini didapatkan tidak meningkatkan untuk pembentukan antibodinya. Sementara pada yang tanpa autoimunisasi, menariknya bahwa didapati hasil yang positif pasca pemberian hemin. Pada analisis mekanisme pembentukan antibodi anti sel darah merah, kami bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, pada kelompok tanpa autoimunisasi didapatkan hal yang menarik bahwa tadi terbentuk antibodi anti sel darah merah pada pengukuran setelah pemberian hemin. Tetapi dari literatur dikatakan bahwa hemin ini dapat menjadi kofaktor polireaktivitas antibodi yang ada di dalam tubuh. Jadi mungkin karena sifatnya ini sehingga terjadi hasil yang positif. Untuk yang dengan autoimunisasi, memang hemin berpengaruh pada pembentukan sel plasma dan mempengaruhi sel TFA, tetapi jalur ini tidak terhubung terus sampai pada ujungnya ke pembentukan antibodi. Mungkin saja pada hemin yang diberikan itu dapat mempengaruhi diferensiasi sel B menjadi sel plasma lewat jalur lain. Di penelitian yang lain didapatkan bahwa hemin dapat memberikan sinyal lewat MID88 dan TRAM juga akan mengaktifasi NF-kappa beta dan AP1 yang dapat memicu sitokin proinflamasi yang nantinya jalur ini akan mempengaruhi sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Ada lagi jalur yang lain yang dapat mempengaruhi sel plasma, yaitu lewat DOCK8, penghambatan oleh hemoksigenase 1 terhadap DOCK8 dan stimulasi dari STAT3 yang mengakibatkan diferensiasi sel B. Ketika digabungkan pasien tanpa autoimunisasi dan dengan autoimunisasi, didapatkan memang ada jalur yang terhubung antara dari hemin mempengaruhi TFA dan interleukin 21 dan juga hemin langsung mempengaruhi sel plasma. Pembentukan antibodi dari sel plasma dari sel plasma membentuk antibodi anti sel darah merah pada kelompok dengan autoimunisasi ini memang tidak dapat dibuktikan. Mungkin apakah ada faktor pengaruh lain atau timing pengukurannya masih belum dapat dipastikan. Temuan baru pada penelitian ini kami dapatkan hemin meningkatkan persentase sel TFA, menurunkan sel TFA yang mengekspresikan TIGIT dan meningkatkan sel TFA yang mengekspresikan PD-1 pada dua kelompok talasemia, dan hemin juga menurunkan kadar interleukin 21 pada kedua kelompok baik dengan maupun tanpa autoimunisasi.
Hemin meningkatkan persentase sel plasma hanya pada kelompok dengan autoimunisasi. Yang keempat, Hemin menyebabkan perubahan pembentukan antibodi anti sel darah merah menjadi positif pada kelompok tanpa autoimunisasi. Dan yang kelima, Hemin mempengaruhi sel plasma melalui jalur TFA yang mengekspresikan interleukin 21 tetapi tidak sampai pada pembentukan antibodi anti sel darah merah. Usulan mekanisme yang kami usulkan untuk pasien dengan autoimunisasi ini mekanismenya menjadi sesuatu yang protektif untuk mencegah pembentukan antibodi anti sel darah merah. Tetapi pada yang dengan autoimunisasi, walaupun terjadi hambatan pada sel plasma, produksi sel plasmanya, tetapi pada yang dengan autoimunisasi hambatan itu tidak dapat mengubah diferensiasi sel B menjadi sel plasma, hanya pada yang tanpa yang kelihatannya. Tetapi memang sel TFA itu menurunkan menaikkan PD-1 dan menurunkan TIGIT dan juga interleukin 21. Keterbatasan di dalam penelitian ini, yang pertama, respon imun yang diperiksa memang tidak lengkap. Respon imun alamiah, innate dan adaptif lainnya belum diteliti terkait pengaruh Hemin terhadap pembentukan antibodi. Kemudian yang kedua, pada penelitian ini kami tidak mengukur Hem bebas sebelum pemberian Hemin yang mungkin bisa mempengaruhi respon imun dari pasien. Kemudian kami juga tidak mengukur memberikan Hemin yang hanya diberikan dalam satu konsentrasi saja. Kami tidak memberikan beberapa konsentrasi, sementara di penelitian yang lain dikatakan bahwa memang mungkin Hemin ini mempengaruhi tergantung konsentrasinya. Kesimpulan pada penelitian ini sesuai tujuannya, menjawab tujuan khusus penelitian, didapatkan perbedaan aktivasi sel TFA yang mengekspresikan TIGIT sesudah pemberian Hemin, juga terdapat perbedaan aktivasi sel TFA yang mengekspresikan PD-1 sesudah pemberian Hemin. Tidak terdapat perbedaan aktivasi sel T follicular helper yang mengekspresikan interleukin 21, namun didapatkan perbedaan kadar interleukin 21 sesudah pemberian Hemin. Yang kelima, terdapat perbedaan sel plasma yang mengaktifasi terdapat perbedaan sel plasma yang teraktivasi sesudah pemberian Hemin. Dan yang keenam, terdapat perbedaan pembentukan antibodi anti sel darah merah sesudah pemberian Hemin. Adapun mekanisme pembentukan antibodi sel darah merah belum dapat dibuktikan pada semua jalur, namun Hemin mempengaruhi TFA yang mengekspresikan TIGIT, PD-1 dan kadar interleukin 21 serta sel plasma juga pembentukan antibodi anti sel darah merah. Saran, perlu penelitian lebih lanjut dengan parameter yang lebih lengkap terkait respon imun alamiah dan adaptif lainnya untuk mendapatkan mekanisme yang pasti terkait pembentukan antibodi pada pasien talasemia tergantung transfusi. Kami juga mengusulkan pengukuran konsentrasi Hem bebas sebelum pemberian Hemin, dan juga pemberian Hemin bisa dilakukan dengan beberapa konsentrasi untuk mengevaluasi respon imun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah dipaparkan oleh Promovenda terkait dengan penelitiannya. Selanjutnya kita pada sesi pertanyaan dan sanggahan. Untuk yang pertama, kami persilahkan promotor Profesor Dr. Aryati, Dr. MS, spesialis patologi konsultan untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan pada Promovenda. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang Dr. Ahmad Kusumdoni. Selamat ya Dr. Betty, alhamdulillah ya perjuangannya sudah sampai pada hari ini bisa maju di ujian terbuka ya, selamat ya. Ada dua pertanyaan ya, sebagai tentu
saya sudah mengikuti Dr. Betty dari awal sampai hari ini ya, tapi kita semua pengen mendengarkan dari alur mekanisme yang cukup rumit yang tadi disampaikan oleh Dr. Betty, dan kita tahu bahwa tidak semua berjalan sesuai harapan. Kira-kira parameter apa saja yang akhirnya menjadi paling berpengaruh untuk terjadinya autoimunisasi ini yang terbukti? Yang pertama ya. Yang kedua, dengan usulan mekanisme yang dipaparkan di halaman terakhir tadi itu ya, cukup menarik dan saya kira bisa dipakai Dr. Betty untuk dijadikan hak paten ya. Namun yang ingin saya tanyakan adalah apa ya manfaat praktis yang bisa ya diambil oleh Dr. Betty untuk tempat Dr. Betty sekarang bekerja sebagai kepala instalasi transfusi darah ya RSUD Dr. Sutomo, dan juga untuk sejawat lain yang bekerja di bank darah rumah sakit. Jadi kiat-kiatnya bagaimana sarannya untuk sejawat yang bekerja di BDRS untuk mengantisipasi terjadinya autoimunisasi yang tentu akan menyebabkan hemolisis yang ditakutkan ini. Silakan. Iya, terima kasih Prof. Dr. Aryati MS SPPK Konsultan. Terima kasih Prof bimbingannya. Iya. Yang pertama terkait apa yang paling berpengaruh untuk pembentukan autoimunisasi. Pada penelitian ini yang saya dapatkan bahwa memang sel TFA itu dipengaruhi oleh hemin atau hem bebas yang nantinya mempengaruhi untuk pembentukan autoantibody, tetapi memang pada penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan sehingga mungkin tidak terbukti jalur tersebut sepenuhnya dari mekanisme tersebut. Untuk sebenarnya yang mempengaruhi pembentukan autoantibody itu banyak, Prof. Tapi umumnya itu adalah dari faktor yang nggak bisa disingkirkan atau dicegah. Misalnya dari faktor donor, dia karena darah itu bukan sesuatu yang artifisial, tetapi memang sesuatu yang kita ambil dari human yang memang sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Di samping itu faktor si resipiennya juga pastinya mempengaruhi karena yang menerima dan yang memberi tentunya tidak sama, sehingga mungkin ada banyak faktor-faktor seperti antigen-antigen ataupun faktor lainnya yang ada di darah, komponen darah yang transfusikan. Sehingga pada penelitian ini saya berpikir untuk melihat ke faktor hemolisisnya secara umum. Nah, dari faktor hemolisis ini hem bebas itu memang sangat mempengaruhi respon imun, sehingga dipikirkan mengapa kalau pasien itu menerima transfusi ada yang mengalami autoimunisasi tetapi ada yang tidak, maka mungkin saja faktor hemnya itu yang sangat berpengaruh dan mengaktifasi respon imun. Cuma selain respon imun lewat sel TFA yang pada umumnya bahwa sel TFA ini berperan membentuk antibodi ketika ada memang antigen spesifik yang merangsangnya. Tetapi pada darah yang diberikan itu memang kita tidak meneliti sampai antigen spesifiknya, hanya kita mengambil yang generalnya, faktor hemolisisnya, Prof. Jadi sebenarnya mungkin juga antigen spesifik berpengaruh kuat terhadap pembentukan autoantibody. Demikian, Prof. Untuk pertanyaan kedua dari usulan mekanisme tadi kan itu yang akan diproposkan kan untuk dipatenkan ya. Tapi kemudian manfaat apa yang Dr. Betty bisa ambil sekaligus mungkin kiat atau saran yang bisa diberikan untuk teman-teman yang bekerja di bank darah ya, di PDRS atau di instalasi transfusi darah yang lain, di UTD. Iya, Prof. Jadi sebenarnya konsentrasi hem bebas itu dikatakan memang mempengaruhi respon imun, menjadi faktor utama. Sementara hem bebas yang terbentuk itu kita tahu terbentuknya dari hemolisis. Hemolisis sendiri bisa terjadi
karena talasemianya yang memang kelainan struktural dari eritrositnya, sehingga terjadi hemolisis, tetapi juga dari transfusinya bisa memperberat untuk terjadinya hemolisis. Mungkin manfaat yang bisa diambil bahwa untuk transfusi memang harus diperhatikan keadaan hemolisis pasien. Pengukuran hem yang kami baca bisa sangat menentukan untuk respon imun dari pasien. Jadi pemberian transfusi yang banyak itu apakah memproduksi hem bebas yang banyak karena hemolisis yang banyak atau tidak. Jadi mungkin usulannya dari sini mungkin perlu mengetahui kadar hem pada pasien-pasien yang ditransfusi, khususnya pasien-pasien yang mengalami hemolitik kronik, seperti itu, Prof. Baik, jadi pengukuran kadar hem ya yang diutamakan. Terima kasih Dr. Betty, selamat ya. Saya sangat puas atas jawaban Dr. Betty. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Haryati. Selanjutnya kesempatan kedua kami berikan kepada kopromotor Profesor Dr. I. Dewa Gede Ugrasena, dokter spesialis anak konsultan. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovenda, selamat dulu ya. Karena cita-cita saudara untuk tampil di panggung terhormat itu sudah tercapai hari ini. Tinggal nanti pengumumannya kayak apa gitu. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan. Jadi saudara ini kan melakukan penelitian dengan mengambil ekstrapolasi pada penyakit sickle cell disease. Jadi sickle cell disease itu adalah satu penyakit yang sama sebenarnya, hemolisis ya. Jadi penyakit yang mirip atau sama, yaitu terjadi hemolisis. Nah, pada SCD ini, sickle cell disease ini sudah dikatakan, saudara sudah mengatakan juga bahwa akibat hemolisis yang kronis itu kan akan menghasilkan hem, kan gitu kan? Kemudian hem ini itu akan memediasi, mengaktifasi sel B. Kemudian dengan bantuan peran dari IL-21, interleukin 21, kemudian akan terjadi switching, kan gitu kan? Diferensiasi dan switching dari sel plasma, sel B menjadi sel plasma. Kemudian selanjutnya sel plasma ini akan membentuk antibodi, gitu kan? Nah, itu pada SCD. Kemudian penelitian saudara, hasilnya itu mengatakan bahwa IL-21-nya itu kan menurun ya, mestinya kan meningkat gitu ya. Ya. Nah ini jadi berbeda kan gitu lah. Pertanyaan saya, apakah atau beranikah saudara mengatakan bahwa pada talasemia tergantung transfusi itu berbeda dengan sickle cell disease? Itu yang pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, bagi klinisi, kami Dr. Mia ada di sini, klinisi yang sering sekali berhadapan dengan pasien kami talasemia yang ternyata ada alloantibody dan sebagainya. Ini akhirnya kan berdampak pada kesulitan untuk mendapatkan darah yang sesuai, gitu. Nah, kalau itu banyak terjadi, sering terjadi, kesulitan bagi kami klinisi. Nah, pertanyaan saya, saran atau informasi apa yang saudara bisa berikan bagi kami klinisi ini ketika menghadapi pasien dengan allo atau yang positif terus, sehingga kan kesulitan mendapatkan darah. Karena ada pernah pengalaman satu pasien kami itu sampai ke Jakarta cari darah, itu pun juga tidak dapat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. I. Dewa Gede Ugrasena, dokter spesialis anak konsultan, pembimbing saya, kopromotor saya. Terima kasih Prof. Ya, penelitian ini memang dari ekstrapolasi dari sickle cell disease, Prof.
Karena adanya hemolitik kronik dan transfusi berulang juga terjadi pada sickle cell disease, dan memang belum banyak yang meneliti terkait autoimunisasi pada thalassemia, belum ada yang saya jumpai. Jadi pada SCD itu memang dikatakan didapatkan seperti yang tadi Prof sampaikan, termasuk interleukin 21-nya juga meningkat. Pada penelitian ini kami menjumpai memang interleukin 21-nya menurun. Dari literatur dikatakan bahwa interleukin 21 itu dia lebih akan meningkat kalau terstimulasi oleh adanya rangsangan antigen. Antigen yang dipaparkan tentunya pada APC, sel dendritik, dan ke sel T efektor seperti itu, Prof. Nah, menariknya yang kami pikirkan bahwa interleukin 21 pada yang tanpa autoimunisasi maupun dengan autoimunisasi menurun, kemungkinan ini suatu usaha untuk mencegah mencegah untuk pembentukan antibodi yang lebih banyak, Prof. Karena pada paparan antigen yang spesifik jelas interleukin 21-nya meningkat, tetapi karena HEM itu bukan suatu antigen tetapi sesuatu yang mungkin sebagai damage associated molecular pattern, ya, bagian sel yang terbentuk terbentuk dari proses di dalam tubuh, proses hemolitik, sehingga dia tidak meningkatkan interleukin 21. Kami berpikir mungkin ini sesuatu yang protektif, Prof, dengan pemberian kadar hemin seperti itu. Tetapi memang yang belum dipastikan kadar hem berapa yang bersifat protektif, merangsang mekanisme hem oksigenase untuk teraktivasi sebagai usaha untuk memproteksi dari pembentukan antibodi. Tapi memang masih menjadi keterbatasan di penelitian ini. Kadar hemnya kami tidak periksa pada konsentrasi yang lain. Jadi untuk hasil ini kami menyatakan bahwa memang dengan kadar seperti itu bisa menjadi sesuatu yang protektif dalam usaha proteksi pada thalassemia tergantung transfusi, Prof. Ya, karena hem itu kan antigen yang non spesifik ya, jadi dia polireaktif ya. Iya. Ya, tergantung dari kadar hem. Sebagai Ya, jadi seolah-olah hem itu protektif gitu. Ini yang informasi bagi klinisi. Karena kita tahu bahwa akibat hemolisis itu akan terbentuk hem itu akan dipecah menjadi Fe dan protoporfirin. Fe yang berlebihan di dalam tubuh menjadi iron overload. Ini yang sebenarnya bagi klinisi itu berbahaya bagi pasien, akan menyebabkan efek toksik karena terjadi stres oksidatif, akan menyebabkan efek toksik pada sel. Gitu. Nah ini jadi perlu pemahaman lebih lagi nanti Dr. Mia yang saya kira yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sumbangan bagi klinisi apa? Iya, Prof. Jadi memang itu jadi masalah juga, Prof, karena kami yang mengeluarkan juga darahnya, maksudnya hasil pemeriksaan pretransfusi yang selalu dengan antibodi yang positif ya, Prof, sehingga sulit sekali memilih mana transfusi yang aman. Sampai saat ini memang untuk kegiatan bank darah kita masih terbatas. Sebenarnya kalau mau memberikan yang mungkin yang imunisasinya lebih rendah seperti itu, harus dilakukan sebenarnya antigen typing di donornya, Prof, dan juga di resipiennya. Jadi kita memilih yang typing antigennya yang pas seperti itu. Tetapi memang kan kita tidak melakukan hal tersebut ya, Prof. Jadi memang yang saya pikirkan, kalau mungkin bisa diprediksi dari konsentrasi hem, sebenarnya hem bebas itu terbatas memang pada saat hemolisis, karena setelah itu dia akan diikat oleh protein-protein sehingga dia hem bebasnya sedikit. Tetapi memang mungkin saja ada individu-individu atau pasien
yang memang kemampuannya untuk mengikat hem tadi itu dari protein-proteinnya terganggu juga, sehingga hem bebasnya jadi banyak sehingga ada penumpukan besi itu, Prof. Tapi untuk yang transfusi yang bisa saat ini memang melakukan antigen typing untuk resipien dan donor. Untuk penelitian saya ini saya belum bisa mengusulkan dengan pasti karena konsentrasi hemnya tadi belum diukur seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, saya puas dengan jawaban. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Bugra. Selanjutnya kami berikan kesempatan sebagai penanya atau penyangga ketiga, Profesor Dr. Kusworini MKes, SPPK Konsultan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa terlibat di dalam acara yang sangat terhormat ini. Saya mengucapkan juga selamat ya kepada Dr. Betty, kepada tim promotor yang telah mengantarkan Dr. Betty untuk bisa sampai di forum ini. Ya, Dr. Betty, saya sangat bangga sekali dan ini adalah suatu penelitian yang sangat bagus, ya. Nah, saya hanya ingin klarifikasi karena pasti pertanyaan itu sudah komplit ya ditanyakan pada ujian-ujian sebelumnya ya. Jadi tujuan penelitian ini sebetulnya Dr. Betty ingin mengetahui bagaimana patomekanisme timbulnya alloantibody atau autoantibody pada pasien talasemi yang menerima transfusi berulang ya. Nah, di dalam penelitian ini Dr. Betty melibatkan ada 3 kelompok. Ya kan, kelompok yang tidak timbul allo-auto. Kemudian ada yang timbul allo saja dan ada yang timbul auto-antibody. Nah, saya kepingin tahu apakah patomekanisme ketiganya itu sama persis? Ya, timbul allo ataupun auto itu sama persis atau ada beda? Dan kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan seseorang itu tidak timbul? Tapi ada juga yang timbul hanya allo, timbul auto, dan bahkan bisa timbul keduanya. Mungkin ada sesuatu faktor yang penting di sini. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi Dr. Betty mengatakan nantinya ke depan perlu ada tambahan terapi atau tambahan perlakuan untuk bisa mencegah. Nah, kira-kira pemikiran Dr. Betty ke depan nanti tambahan atau pengembangan obat ataupun apa itu targetnya di mana ya setelah Dr. Betty mengetahui patomekanisme ini. Saya kira itu saja Dr. Betty, terima kasih. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Kusworini, Dr. MKes SPPK Konsultan, beliau guru besar dari Universitas Brawijaya. Makasih Prof. Untuk kesediaannya menjadi penyangga pada hari ini. Untuk tadi Prof, pada penelitian ini kelompoknya itu tanpa allo-autoimunisasi, sedangkan yang allo-imunisasi, autoimunisasi kami gabungkan Prof. Jadi 2 kelompok Prof. 2 kelompok. Sebenarnya memang kalau dibaca dari literatur penelitian-penelitian yang ada terkait mekanisme alloantibody, Prof, tentunya karena ada rangsangan antigen asing. Nah, itu biasanya dari komponen darah utamanya karena pasien mendapat transfusi berulang. Untuk proses autoimunisasi dikatakan memang secara mekanisme belum dapat dijelaskan secara gamblang karena memang apa yang menyebabkan autoimunisasi belum dapat dibuktikan. Hanya beberapa teori mengatakan bahwa adanya hemolisis
juga bisa mengakibatkan eritrosit yang distrak yang pecah itu menghasilkan komponen-komponen yang mungkin menjadi antigen asing, epitop-epitopnya dianggap sebagai asing sehingga membentuk autoimunisasi. Dan adanya alloantibody atau alloimunisasi dikatakan memicu atau menstimulasi risiko untuk terbentuknya autoimunisasi. Makanya mungkin jadinya yang kombinasi autoimunisasi itu lumayan banyak, Prof. Secara mekanisme seperti itu. Saya mengambil penelitian ini memang melihat dari hemolitiknya, Prof, sebagai faktor yang umum terjadi pada kedua kelompok tersebut. Jadi tanpa mempertimbangkan paparan dari transfusinya dengan antigen apa saja yang mungkin diterima pasien, tetapi memang karena saya menjumpai bahwa pasien-pasien yang mendapat transfusi berulang dengan frekuensi yang banyak juga masih banyak yang tidak mengalami autoimunisasi, tetapi ada yang baru mendapatkan transfusi juga sudah mengalami autoimunisasi. Nah, sehingga saya mengambil sesuatu yang bersifat umum dari keduanya, artinya dua-dua mengalami adanya hemolitik ini. Di samping itu dikatakan bahwa faktor hem bebas itu dia memang merangsang untuk respon imun. Ada banyak penelitian yang saat ini ke arah sana, Prof, terkait dengan sel TFH-nya, T follicular helper. Hanya memang saya tidak meneliti yang penyeimbangnya, regulatornya, Prof, T follicular regulator, sehingga memang saya melihat di respon TFH saja. TFH ini juga diteliti pada pasien-pasien yang mengalami autoimun, misalnya SLE, Prof. Nah, dikatakan memang terbukti bahwa aktivasi sel TFH itu menghasilkan antibodi, gitu, pembentukan antibodi nantinya pada ujungnya karena ada diferensiasi sel B menjadi sel plasma itu, seperti itu, Prof. Jadi memang hem itu bukan suatu antigen yang spesifik, tetapi memang di sini itu diambil yang umum untuk melihat respon dari TFH itu, Prof, sama-sama merespon. Kemudian nanti kedepannya yang kira-kira menjadi target itu, kira-kira apa ya? Prof, dari manfaat saya menyebutkan kemungkinan mungkin ada perlakuan ataupun mungkin ada terapi seperti itu ya, Prof, yang bisa diusulkan untuk menjadi target. Dari penelitian-penelitian banyak yang menargetkan kejadian autoimunisasi ya, ataupun alloimunisasi seperti itu menargetkan sel TFH, begitu, Prof. Contohnya pada SLE seperti itu. Jadi saya juga berpikir seandainya bisa dicegah dengan target sel TFH untuk alloimunisasi ataupun autoimunisasi pada pasien talasemia yang mendapatkan transfusi berulang, mungkin bisa mengatasinya tanpa mempertimbangkan antigen-antigen yang masuk dari komponen darah, karena hal itu tidak bisa dihindari seperti itu, Prof. Ya, saya kira bagus sekali ya jawabannya. Jadi mudah-mudahan ya Dr. Betty nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita itu ya. Ya, saya puas sekali dengan jawabannya. Terima kasih. Saya kembali. Ya, terima kasih Prof. Beswarini. Berikutnya kami persilahkan Profesor Dr. Irwanto, dokter spesialis anak konsultan, memberikan sanggahannya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Wadek. Selamat ya Dr. Lekti, sampai pada ujian terbuka ya. Sudah banyak pertanyaan tadi, cuma saya masih bingung untuk saya secara pribadi ya. Jadi Anda kan bagi dengan ada beberapa yang sampel itu golongan darah yang berbeda, kemudian jumlah transfusinya juga berbeda, donornya juga berbeda ya. Nah, bagaimana itunya? Jadi baik dari usianya, kemudian frekuensinya, donornya, dan juga golongannya itu pengaruhnya terhadap hasil Anda sendiri, baik itu THF-nya, ekspresinya ke TIGIT maupun ke tes limfosit 21 dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kan Anda sudah melihat mekanisme jalurnya itu akhirnya tidak terbukti dengan baik ya. Artinya apakah kemudian pasien-pasien yang hemofili ini yang mengalami aloimunisasi dan autoimunisasi ini, apa yang bisa meningkatkan quality of life-nya sehingga dia tidak terjadi efek-efek, artinya lifespan-nya mungkin lebih panjang, kemudian darah yang diperolehnya juga tidak ada masalah dan sebagainya. Itu saja yang saya minta untuk klarifikasi. Silakan Dr. Betty. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Irwanto, dokter spesialis anak konsultan. Makasih Prof. Yang dari karakteristik sampel subjek penelitian yang kami ambil memang dari sisi golongan darah, kemudian frekuensi mendapat transfusi, usia pertama kali mendapat transfusi, jenis kelamin, semuanya memang kalau secara statistik tidak berbeda antara kedua kelompok, jadi hampir sama ya Prof. Tetapi memang kenapa kami menganalisisnya juga karena memang dari literatur sebenarnya Prof, ada yang menyebutkan frekuensi itu mempengaruhi pembentukan autoantibody ini. Sebenarnya kalau logikanya mungkin seperti itu ya Prof, karena semakin banyak paparan antigennya yang masuk dan mungkin juga hemolisisnya yang semakin berat, maka transfusinya akan semakin banyak juga. Mungkin itu berpengaruh, tetapi pada penelitian ini tidak terpengaruh antara kedua kelompok. Tapi untuk melihat lebih jauh kami tidak menelitinya. Demikian juga usia saat pertama mendapat transfusi. Menariknya ada jurnal juga yang menyatakan bahwa usia saat pertama mendapat transfusi itu semakin dini malah semakin jarang dijumpai autoimunisasi. Nah, saya juga tidak mendapatkan mekanismenya, tapi hal itu didapatkan, hanya penjelasannya masih belum jelas mekanismenya. Seperti itu Prof. Jadi faktor-faktor tersebut sebenarnya berpengaruh Prof. Kalau dari jurnal-jurnal lain atau penelitian di yang lain, tetapi memang pada penelitian ini ternyata tidak berbeda bermakna. Sebenarnya kami juga mencoba juga melihat lebih jauh lagi dengan yang lain, menambah sampel dengan penelitian yang lain Prof. Memang ternyata memang tidak terpengaruh dengan frekuensi maupun saat pertama mendapatkan transfusi. Jadi memang belum terjawab apa yang sebenarnya sangat berpengaruh pada kejadian autoimunisasi. Ada nggak kelompok sampel satu saja sebagai pembanding yang tidak mengalami aloimunisasi dan autoimunisasi yang diperiksa dengan yang sama begitu? Iya, ada kelompok yang tanpa itu sebanyak 28 Prof, yang 29 yang dengan. Jadi hampir sama Prof. Nah, dari frekuensinya memang hampir sama juga Prof. Jadi tidak berbeda bermakna antara kedua kelompok itu. Jadi dari situ disimpulkan bahwa memang frekuensi pada kejadian pasien-pasien talasemia yang kita periksa itu memang tidak terpengaruh dengan frekuensinya Prof. Mungkin dominasi faktor yang lain yang saya juga memang belum tahu Prof, apakah itu faktor genetiknya yang sangat berpengaruh, saya juga kurang tahu Prof, belum pasti. Itu yang pertama Prof. Yang kedua? Untuk yang kedua, apa yang harus memang sebenarnya dilakukan, sebaiknya dilakukan pada pasien-pasien talasemia yang mendapatkan transfusi untuk ke hidupnya ya, untuk bisa hidup lebih baik dan kualitas hidupnya lebih baik. Terkait transfusinya, usaha saat ini yang ada di Indonesia itu masih typing Prof, antigen typing dari si donor dan si resipien. Nah, dicoba untuk resipien tersebut mendapatkan donor yang tetap seperti itu Prof. Jadi dengan antigen yang typing yang hampir sama, tetapi tentunya usaha ini
butuh biaya yang mahal, Prof. Karena untuk donor-donor kita biasanya juga bukan donor-donor yang rutin, sehingga agak sulit untuk memastikan typing dari donor ketika sudah dilakukan donornya nanti ganti lagi. Jadi memang memakan biaya, Prof. Jadi tapi itu menjadi saran saat ini yang disarankan oleh TIF tadi, Thalassemia International Federation, Prof, untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien thalassemia yang mendapat transfusi seperti itu, Prof. Oke, terima kasih. Makasih Pak Wadid, saya bahas. Sudah, Prof. Sudah. Ya, terima kasih Prof Irwanto. Mungkin nanti pertanyaannya bisa dilanjut setelah ujian, ya, Prof. Masih Prof. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Yunia Setiawati, SPKJ Konsultan FISCM untuk memberikan sanggahannya. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Pak Wadik 1 yang kami hormati. Selamat kepada sahabat saya Dr. Betty atas penelitiannya yang sangat baik dan sangat bermanfaat. Saya kenal Dr. Betty ini sangat tangguh dan saya salut selama masa pandemi COVID bersedia menerima telepon 24 jam. Terima kasih Dr. Betty. Selamat kepada promotornya yaitu para guru-gurunya yang saya hormati, Prof. Aryati dan Prof. Ugro. Tadi telah banyak pertanyaan ya dan telah dijawab dengan sangat memuaskan. Saya selaku psikiater mungkin pengetahuan saya kurang ya tentang ini. Saya ingin menanyakan yang menarik adalah yang pertama, mengapa Anda memilih parameternya itu yaitu mengukur hemin dalam mekanisme pembentukan antibodi sel darah merah melalui aktivasi T follicular helper dan bukan yang lain, misalnya antigen eritrosit. Kira-kira bagaimana mekanismenya? Yang kedua, yang hasil yang cukup menarik di halaman 87 itu yaitu pada kesimpulan yang ketiga dan keempat itu ya. Di sini tidak terdapat perbedaan aktivasi sel T follicular helper yang mengekspresikan IL-2 intraseluler, sedangkan hasilnya pada ekstraseluler terdapat perbedaan yang bermakna. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Yunia Setiawati, Dr. Yunia Setiawati, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan. Terima kasih Dok sudah bersedia. Pada pertanyaan yang pertama terkait hemin ya Dok ya. Hemin ini kami pilih karena dari sisi fungsi maupun strukturnya itu dia mirip dengan hem. Jadi memang di penelitian terkait hem yang mau dipakai sebagai yang diteliti, hemin dipakai sebagai bahan untuk perlakuan seperti itu Dok. Jadi kenapa saya memilih hemin tadi yang menggambarkan hem bebas itu memang dari hemolisis produk utamanya hem bebas ini yang memang menjadi masalah karena dia bisa menimbulkan reaksi oksidasi lewat penton. Reaksi penton itu yang memang akhirnya mengakibatkan destruksi sel dan mengakibatkan komplikasi dan juga terkait dia merangsang untuk aktivasi sel T efektor, dikatakan seperti itu. Jadi berdasarkan pertimbangan itu kami memilih hemin untuk perlakuan pada penelitian ini. Jadi hemin itu harapannya benarkah dia merangsang aktivasi sel T efektor, dan ternyata memang dibuktikan demikian. Tetapi memang untuk hasil yang tadi dokter tanyakan bahwa terkait hasil yang sepertinya diskrepansi antara ekspresi TFH yang mengekspresikan interleukin 21
dengan kadar interleukin 21 dia berbeda memang. Jadi ini memang sesuatu yang menarik yang saya jumpai, karena memang ekspresi TFA terhadap interleukin 21 itu sebenarnya menentukan untuk dia pembentukan antibodi. Jadi diferensiasi sel B menjadi sel plasma dan pembentukan antibodi. Hanya ada usaha protektif sepertinya dari respon imun dari aktivasi hemoksigenase 1. Ketika hemoksigenase 1-nya diaktifasi oleh hemin atau hem bebas kalau di in vivonya, maka sel TFA-nya itu tidak mengekspresikan, bisa ditekan ekspresi interleukin 21-nya. Jadi usaha ini mungkin untuk mencegah pembentukan antibodi sebagai usaha proteksi pada respon imunnya. Tetapi memang ketika diukur kadar interleukin 21-nya dia memang menurun. Jadi memang sejalan dengan penekanan ekspresi TFA tersebut, tetapi juga kemungkinan interleukin 21 yang turun itu mungkin karena interleukin 21 sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh TFA, juga bisa dihasilkan oleh sel lainnya, dan seperti NK sel ataupun dari neutrofil, yang pada penelitian ini memang contohnya neutrofil dia tidak masuk di sini, Dok, karena dia diambil diukur dari superdatan sel PBMC. Jadi mungkin yang itu menyebabkan interleukin 21-nya jadi menurun setelah pemberian heminnya. Jadi sebenarnya kelihatan mungkin berbeda, tetapi mungkin efeknya di kadar lebih kelihatan bahwa terjadi penekanan ekspresi interleukin 21 oleh sel TFA-nya juga, oleh hemin kepada sel TFA-nya. Demikian, Dokter. Terima kasih Dr. Betty, saya sangat puas. Saya kembalikan ke Ketua. Baik, selanjutnya saya persilahkan Dr. Damayanti Tindu, Dr. SPKFR Konsultan untuk memberikan pertanyaan sanggahan. Silakan. Baik, terima kasih untuk pimpinan sidang Bapak Wadik 1, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pertama kali saya mengucapkan selamat untuk Dr. Betty. Saya ikut bangga karena sejak kami terlibat dalam riset COVID bersama-sama, beliau bersama dengan Prof. Aryati dari tim patologi klinik betul-betul fight ya, terutama untuk transfusi TPK waktu itu nggih. Dan Anda berhasil melanjutkan pendidikan dalam situasi yang cukup berat mulai 1920 itu start COVID nih. Dan ini menunjukkan kegigihan Anda, tadi Dr. Yunias juga sudah sampaikan, tidak mudah tapi ternyata selesai juga, dan dengan bangga saya bisa melihat Anda di depan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan tertarik dengan hasilnya, karena bila nanti ini hanya bagian dari proses respon imun terhadap suatu proses transfusi pada talasemia yang mendapatkan transfusi berulang. Nah, ini ada beberapa hal yang Anda tuliskan juga dalam keterbatasan. Pertanyaan pertama saya terkait dengan Anda menyampaikan bahwa keterbatasan sekaligus usulan bahwa mungkin dengan konsentrasi hemin yang berbeda, situasinya akan berbeda. Mungkin saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan di situ. Apakah yang berbeda ini bermaksud artinya meningkat atau berkurang? Kemudian hasil temuan ini yang tampil saat ini gambar 5.1 ini menurut saya satu hal yang sangat baik. Namun saya melihat ada diskrepansi dengan gambar 4.8.2 di mana di situ ada analisis jalur yang kurang lebih sama, pemberian hemin. Melalui analisis jalur itu ditampilkan bahwa jalur yang digunakan itu menyebabkan dikit merangsang aktivitas sel plasma pada gambar 4.8.2. TFH menghambat IL-21 dan hemin ini memiliki jalur langsung
untuk merangsang sel plasmanya. Sedangkan pada gambar yang tadi 5.1 itu IL-21-nya menyebabkan inhibisi pada sel plasma. Jadi terkesan seperti kontradiksi. Mungkin kami perlu pencerahan tentang itu, Dok. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Dokter Damayanti Tindu, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Beliau kepala bagian penelitian pengembangan. Terima kasih dok untuk kesempatan saya boleh meneliti, diizinkan di Sutomo. Untuk pertanyaan terkait Hemin yang merupakan keterbatasan dan juga sekaligus usulan yang kami sampaikan, dok. Saya melihat di literatur memang dokter bahwa ada penelitian pada sickle cell disease, dia melihat beberapa konsentrasi terkait hemin ini, dan memang dikatakan bahwa hemin pada konsentrasi tertentu dia mempunyai efek menstimulasi, tetapi pada konsentrasi tertentu mempunyai efek inhibisi atau proteksi. Hanya penelitiannya berbeda dok, jadi penelitiannya itu in vivo pada hewan coba tikus, jadi saya tidak bisa mengambil konsentrasi tersebut. Kenapa konsentrasi yang ini tunggal saya pakai pada penelitian ini, memang di literatur dikatakan untuk hemolitik yang berat dikatakan ada konsentrasi hem seperti 20 mikromolar yang saya pakai seperti itu dok. Jadi makanya karena responnya berbeda itu yang sehingga saya mengusulkan mungkin saja konsentrasi hem bebas itu mempunyai efek berbeda-beda. Mungkin dengan konsentrasi rendah bersifat protektif, tetapi mungkin protektif dengan inhibisi, tetapi mungkin konsentrasi yang lebih tinggi dia dapat menstimulasi seperti itu. Nah, itu juga dok yang berkaitan dengan hasil yang di jalur ini, bahwa memang pada yang pasien talasemia dengan autoimunisasi itu kelihatannya heminnya memang mempengaruhi sel plasmanya, tetapi tidak lewat mekanisme sel TFA-nya. Dan kemudian di interleukin 21-nya itu memang kalau di penelitian-penelitian terkait autoimun dikatakan jelas bahwa produksi interleukin 21 atau interleukin 21 yang tinggi ataupun ekspresi interleukin 21 yang tinggi dari TFA itu memang menstimulasi sel plasma, dok. Nah, pada yang keadaan pemberian hemin, keadaan transfusi pada pasien ini kami mendapati sepertinya hemin itu berusaha sepertinya terjadi aktivasi hem oksigenase 1 yang sebagai usaha untuk proteksi, sehingga interleukin 21-nya dihambat seperti itu dok. Jadi makanya mekanisme yang tadi yang di gambar 51 itu jadi dalam usaha menghambat untuk pembentukan antibodi, jadi menghambat produksi antibodi dari sel plasmanya. Harapannya diberikan hemin itu, tetapi konsentrasi yang pasti masih belum diketahui seperti itu dok. Iya, jadi tampaknya konsentrasi ini nanti akan membentuk suatu pleiometric ya, pleomorphic condition ya, respon. Jadi menurut saya itu merupakan satu lahan baru untuk disarankan untuk riset. Saya rasa begitu Anda membuka satu lahan baru untuk orang lain untuk memahami dan merasa bahwa riset Anda itu layak dilanjutkan atau mungkin Anda sendiri yang melakukan, itu merupakan satu nilai plus untuk riset Anda. Saya puas dengan jawaban Anda dok, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Maya. Selanjutnya persilahkan Dr. Yeti Hernaningsi, Dokter SPPK Konsultan, untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan. Silakan dokter. Ya, terima kasih pimpinan Bapak Pimpinan Sidang Dr. Ahmad Husnu Romdoni atas kesempatannya. Dr. Betty ini adalah staf kami dan kebetulan beliau juga adalah kepala instalasi transfusi darah. Beliau adalah staf kami yang bisa kami andalkan dan insya Allah
merupakan dokter yang ke-7 dalam 10 tahun terakhir di patologi klinik ya, insya Allah. Kami juga sangat bangga ya atas apa yang diperoleh dari penelitian Dr. Betty ini ya, terutama terkait atas usulan mekanisme ya terbentuknya ALO atau autoantibody pada pasien thalassemia. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Dr. Betty, atau saya mintakan pendapat pada Dr. Betty sebagai peneliti ya. Jadi Dr. Betty ini melakukan penelitian ini secara in vitro ya, in vitro untuk mengetahui mekanisme terjadinya auto atau allo antibody melalui mekanisme TFH plasma cell ya dan terbentuknya antibody ya. Padahal pasien yang dilakukan penelitian Dr. Betty ini adalah pasien yang kelompok tanpa ya allo antibody dan dengan allo auto antibody. Nah, padahal pasien dengan allo auto antibody yang diperiksa itu sebelumnya secara in vivo mungkin sudah terjadi mekanisme ini gitu kan. Bahkan mungkin hemolisis itu karena berulang lagi terjadi respon terhadap TFH ya, terhadap sel plasma ya, terbentuknya antibody, sehingga ketika diperiksa secara in vitro gitu ya, sebetulnya mekanisme itu juga sudah jalan secara in vivo. Apakah ini apa pendapat Dr. Betty? Apakah ini yang mempengaruhi bahwa hasil penelitian Dr. Betty ini tidak seperti yang diharapkan? Ya, itu pertanyaan pertama dulu. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dr. Yeti Hernaningsi SPPK konsultan. Beliau tadi sudah ketua departemen yang mensemangati saya untuk menyelesaikan pendidikan. Terima kasih Dok. Untuk mekanisme yang berjalan secara in vivo, memang saya terpikir juga dokter bahwa seharusnya mekanisme itu berjalan di dalam tubuh in vivo. Nah, cuma memang faktor mana, karena banyaknya faktor ya yang in vivo yang kita tidak bisa lihat apa-apa saja yang saling terkait sehingga responnya terjadi seperti itu, maka kami mencoba menelitinya dengan in vitro, memfokuskan untuk sel T follicular helper seperti itu Dok. Jadi karena apa? Karena sel T follicular helper ini merupakan sel T efektor yang dikatakan berperan utama terhadap terbentuknya antibodi dibanding sel T efektor lainnya, masih ada TH1 ataupun TH2 yang lain gitu. Tapi memang saat ini penelitian autoimun banyak ke T follicular helper ini. Nah, untuk hemolisis memang di dalam tubuh kita tidak tahu hemolisisnya seperti apa, apakah cukup banyak sel yang lisis sehingga hemnya bebas banyak, tetapi juga hem bebas banyak itu juga dipengaruhi sebenarnya mekanisme untuk pengambilan hem bebas itu oleh protein-protein pengikatnya. Nah, tetapi yang jelas bahwa konsentrasi hem bebas itu mengakibatkan respon imun baik yang ini tadi itu maupun yang adaptif. Nah, pemikiran untuk mencobakannya in vitro ini karena yaitu tadi Dok, karena mungkin ada faktor, kalau in vivo banyak sekali faktor yang kita tidak bisa lihat, tetapi kalau in vitro mencoba salah satunya mungkin ini lebih berperan seperti itu Dokter, makanya diambil untuk yang TFA ini in vitronya seperti itu. Terima kasih Dok. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua Dr. Betty ya. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan hem dan hemin ya. Terkait hem dan hemin. Dr. Betty di sini kan memakai hemin gitu ya dengan supaya berperan sebagai hem gitu ya. Nah, padahal kan hemin ini bukan hem sebetulnya gitu ya, hanya struktur proteinnya aja sama gitu ya dengan hem ya. Apakah ini juga yang turut mempengaruhi hasil dari Dr. Betty ini yang tidak
tidak terbukti gitu ya, tidak, karena lain halnya kalau misalnya gini, kalau di studinya Dr. Betty ini kan diberi hemin ya, kemudian hemin ini yang akan menginduksi respon imun. Nah, lain halnya misalkan sel darah merah yang ada di in vitro itu memang dilisiskan supaya keluar hemindogennya gitu ya, sehingga hemindogen ini, nah kalau dengan cara ini mungkin dia akan menyerupai kejadian secara in vivo. Nah, apakah ini juga berpengaruh? Ya dok, jadi masalahnya hem itu ketika ada di luar dia akan teroksidasi, jadi dia tidak bisa berfungsi seperti dia in vivo. Nah, untuk penelitian-penelitian yang memakai hem bebas itu dipakai memang hemin. Dikatakan dari penelitian-penelitian itu bahwa strukturnya memang mirip, terutama dengan hem B yang merupakan tipe dari salah satu tipe dari hem tadi itu dok. Nah, jadi dan sudah di beberapa penelitian itu dilihat secara fungsi sama. Jadi dia bisa juga tetap bisa merangsang respon imun dan juga punya efek yang pada hemolitik itu menggambarkan efek yang sama ketika dengan hem in vivo-nya. Jadi makanya saya mengambil hemin berdasarkan literatur yang ada, yang penelitian-penelitian terdahulu seperti itu dok. Jadi hemin itu memang dipakai untuk melihat respon hem in vivo. Hanya saja memang tadi konsentrasinya yang memang belum ada penelitian terdahulu terkait pasien talasemia seperti itu tuh. Terima kasih Dr. Betty. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Oke, terima kasih Dr. Betty. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Reni Itisom, MSI, untuk memberikan sanggahan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Betty ya, sudah mencapai ujian yang terakhir, ujian terbuka. Mungkin saya ada satu pertanyaan ya, karena saya sudah mengikuti sejak ujian kualifikasi sampai ujian tertutup. Jadi dari penelitiannya Dr. Betty ini dikatakan bahwa hemin ini kan dapat menurunkan interleukin 21 ya, interleukin 21 pada pasien talasemia. Nah, dari hasil ini apakah yakin bahwa apakah benar-benar hemin yang menyebabkan penurunan interleukin 21 ataukah ada faktor lain ya? Misalkan ada faktor lain, itu berarti ke depan Dr. Betty harus melakukan penelitian lebih lanjut gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya satu pertanyaan saja. Iya. Terima kasih Dr. Reni Itisom MSI. Kasih dok yang sudah banyak membimbing saya juga dalam proses penelitian ini. Iya, untuk interleukin 21 tadi yang kadarnya menurun, memang IL-21 itu produksinya kalau in vivo itu tidak hanya oleh sel T follicular helper, tetapi bisa juga dari yang lain dok, seperti neutrofil tadi, granulosit juga dia menghasilkan IL-21. Kemudian juga dia bisa NK sel, tetapi pada penelitian ini kami mengambil PBMC sebagai selnya, artinya whole blood tadi sudah dipisahkan, jadi peripheral blood mononuklear cell aja yang diambil. Nah, sehingga utamanya memang dari sel T-nya, harapannya dari produksi IL-21. Untuk granulosit tadi sudah tidak ada lagi, karena granulosit itu polimorfonuklear bukan mononuklear dokter, jadi sudah dipisahkan. Oke, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, terima kasih Pak Isom. Ya, sekarang saya mau bertanya. Saya juga lihat ini suatu hal yang menarik, apalagi nyenggol-nyenggol tentang PD-1 ya, itu kan sedikit sekarang ini banyak penelitian terkait itu. Baik Dokter Betty
Promovenda yang saya hormati, yang terpelajar, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, pada proses dengan meningkatnya PD1 dan menurunnya ticket itu, apakah itu suatu proses yang bisa dikontrol atau proses yang tidak bisa dikontrol? Karena pada satu kalimat di sini juga disebutkan bahwa dengan meningkatnya IQOS itu bahwa dua-duanya ini juga akan naik gitu. Nah, ini aja mungkin pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 1 Pimpinan Sidang, Dr. Ahmad Kusnul Romdoni, spesialis THT, bedah kepala, subspesialis onkologi. Jadi untuk hasil ini dok, terkait TEVA yang meningkatkan PD1 dan TIGIT, kalau di literatur terkait yang lain dok, penelitian yang lain misalnya pada keganasan ataupun penyakit autoimun bisa dikontrol dengan pemberian anti PD1 ligand, anti PDL1 gitu, itu ada dokter. Jadi kalau tapi pada penelitian ini harapannya memang bisa dikontrol dengan heminnya seperti itu dok, hem bebasnya, supaya proses ke sana itu diharapkan kepada konsentrasi tertentu bisa jadi protektif, tapi mungkin kalau berlebihan bisa jadi stimulasi ke pembentukan antibodi. Tapi itu secara teori yang saya pikirkan dok. Jadi intinya bisa dikontrol dengan memberikan hambatan-hambatan pada jalur-jalur tersebut, baik yang ke TIGIT maupun ke yang ke PD1. Ya. Ini kan tadi pertanyaannya Pak Isom itu terkait dengan ini kan masih in vitro ya. Nah nanti tindak lanjutnya itu kira-kira berhenti di sini atau ada terusannya ini nanti penelitiannya? Iya, saya sebenarnya ingin melihat konsentrasi hemnya dulu dokter pada saat pasca transfusi, sesudah transfusi mungkin pada saat itu dia terjadi hemolitik, dan juga mungkin sebelum transfusi karena hemolitik yang kronik tadi dia mengakibatkan hemoglobin yang sangat rendah pada saat sebelum transfusi, dan mungkin pasca transfusinya apakah memang terjadi hemolitik juga karena transfusinya atau karena hemolisis karena penyakitnya juga. Mungkin konsentrasinya itu bisa menjadi suatu yang menjadi patokan pada kondisi alo, autoimunisasi maupun yang tanpa. Demikian pemikiran saya dokter. Baik, terima kasih Dr. Betty Promovenda yang saya hormati. Saya puas dengan jawabannya. Untuk selanjutnya kami tawarkan pada undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Yang pertama saya berikan pada Dr. Ulfa Elviah, MKes SPBPRI. Ini kelewatan ya, Bu Dekan ini. Mohon maaf Bu Dekan, jadi tidak sempat disapa di awal. Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih dok. Selamat siang para senior semuanya yang hadir pada ujian pagi hari ini. Saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Dr. Betty Agustin Tambunan yang telah menyelesaikan pendidikan ini sehingga bisa terselenggara ujian tahap akhir doktor ini. Tidak banyak yang ingin saya tanyakan, sebagaimana disampaikan tadi, informasi dari temuan ini cukup bermanfaat. Pertanyaan saya terkait dengan terapi transfusi ini yang memang merupakan terapi utama yang direkomendasikan pada thalassemia. Ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi kelebihan zat besi sebagaimana tadi disampaikan oleh kopromotor. Nah, pada penelitian ini diteliti pengaruh hemolisis dengan kejadian autoimunisasi. Apakah autoimunisasi ini juga sejalan dengan komplikasi kelebihan zat besi yang dapat terjadi di berbagai organ yang dapat menimbulkan kerusakan? Mungkin saya butuh penjelasan yang lebih luas lagi, walaupun tadi sudah disinggung oleh kopromotor.
Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Ulfa Elvia, spesialis bedah plastik rekonstruksi. Beliau Dekan Universitas Jember, Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Beliau teman seperjuangan saya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya terkait komplikasi pada talasemia. Memang pasien-pasien yang mendapat transfusi rutin itu kita tahu HEM itu menjadi masalah ketika dia menjadi penumpukan besi pada organ-organ. Nah, apakah kejadian autoimunisasi ini sebanding dengan penumpukan besi? Sejujurnya saya belum melihat ada literatur, yang membaca literatur yang mengatakan hal tersebut. Jadi mungkin bisa jadi dia penumpukan besi itu karena menggambarkan hemolisisnya. Tetapi karena HEM ini merupakan HEM bebas yang terikat dengan protein-protein, kemudian kalau dia terjadi penumpukan di organ-organ tertentu memang karena kelemahan dari pengikatan dengan protein lain dan pembuangannya seperti itu mengakibatkan kerusakan organ. Jadi memang dengan hemin, dengan kejadian aloimunisasi ataupun autoimunisasi dengan kadar HEM pada tubuh penderita belum dapat istilahnya dikatakan memang ada hubungannya atau tidak, dokter. Jadi saya belum pernah membaca untuk hal tersebut. Ya mungkin saja tidak berhubungan. Terima kasih, Dok. Terima kasih untuk jawabannya dan cukup memuaskan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Dr. Ulfa. Selanjutnya saya persilahkan senior saya, Dr. Wita Saraswati, Dr. SPOG Subspesialis Onkologi. Silakan, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Romdoni. Junior saya, maksud gitu saya. Baik, terima kasih. Selamat Dr. Betty. Dr. Betty ini teman saya Prajab ya. Tapi nanti jual saya pensiunnya Dr. Betty. Iya. Baik sekali. Saya sebagai tingkatnya dari klinisi ya. Kalau yang molekuler seperti ini saya pusing gitu ya. Jadi mungkin Dr. Betty, yang pertama karena saya hanya menerima buku disertasi yang ringkas, termasuk daftar singkatannya itu juga ringkas banget dari A sampai H, padahal ada akronim yang sampai dengan K kemudian S, tidak tahu saya singkatannya karena di dalam buku ini daftar singkatannya cuma sampai H. Jadi apa memang karena benar ringkas jadi dikasih ringkas saja gitu ya. Itu guyonnya aja Dr. Betty, enggak jangan ditanggapi serius. Jadi begini Dr. Betty, kejadian autoimunisasi itu apakah juga kan penelitian Dr. Betty ini pada talasemia, apakah juga pada pasien-pasien yang lain yang juga menerima transfusi secara reguler? Misalnya kalau pasien saya banyak berkecimpung pada pasien keganasan ya, keganasan ginekologi yang karena keganasannya dan karena terapi yang kita berikan itu juga menimbulkan kondisi yang memerlukan transfusi berulang dan kadang-kadang reguler. Karena kalau saya lihat dari tampilannya Dr. Betty tadi itu yang hanya frekuensinya di atas 20 gitu ya. Kalau keganasan sih mungkin tidak sampai 20, mungkin pasien prognosisnya sudah jelek dan sudah meninggal gitu ya. Pertanyaan saya, apakah memang bisa terjadi gitu ya, tidak harus di atas 20 kali frekuensinya begitu kejadian itu. Kemudian itu nyambung ke pertanyaan kedua, sebab kalau itu memang bisa terjadi walaupun tidak diberikan lebih dari 20 kali, berarti itu topik yang harus atau edukasi yang kita harus sampaikan pada pasien dalam informed to consent. Saya berhubungan dengan rekam medis, soalnya saya sehari-hari berkutatnya dengan rekam medis ya, itu program sampai ketawa, muka saya seperti MR gitu ya. Jadi itu harus kita sampaikan karena kan yang ada di dalam informed to consent itu simple banget gitu ya.
kalau bisa dijabarkan sebagai pertanyaan saya kedua, manifestasi kliniknya itu apa sih sebenarnya autoimunisasi ini sehingga itu dibuat sebagai sesuatu yang harus kita sampaikan pada pasien atau keluarga. Dan itu nanti mungkin saya minta bantuan Dr. Betty kalau memang perlu disampaikan dalam inform to consent, karena kan Dr. Betty bukan sebagai personal yang langsung nyuntikkan ke pasien kan gitu kan, memasukkan kan Dr. Betty hanya di bagian ITD-nya itu. Nah, kami yang sebagai klinisi yang akan memasukkan transfusi itu ke pasien dalam menyusun inform to consent itu apa-apa saja dimasukkan terkait dengan ALO dan autoimunisasi ini. Terima kasih Dr. Betty. Sekali lagi selamat ya. Saya termasuk mendapat kehormatan untuk ada di sini menyaksikan momen yang bahagianya Dr. Betty. Terima kasih Dr. Betty. Itu Prof. Saya sampaikan terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Wita Saraswati, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan subspesialis onkologi. Ini terkait klinis ya dok. Apakah pasien-pasien yang onkologi juga berisiko untuk terjadinya autoimunisasi? Yang saya tahu sangat berisiko dok. Jadi keganasan itu terjadi memang respon imun yang sangat aktif ya, dan memang sebenarnya kegagalan untuk regulatorinya juga, sehingga untuk autoimun ataupun alloimun juga berisiko dok. Jadi memang bisa saja mungkin transfusi yang tidak sampai frekuensinya banyak sudah menyebabkan autoimunisasi. Sebenarnya kami juga dalam prakteknya juga menjumpai pasien-pasien yang keganasan itu juga mengalami autoimunisasi, bahkan menjadi autoimun hemolitik anemia. Jadi seperti itu, memperberat untuk yang keganasan. Kemudian kalau secara klinis efeknya apa? Tentunya kalau terjadi autoimunisasi tentunya hemolitiknya akan terjadi dok. Kalau dia autoimunisasi mungkin juga bisa terjadi hemolitik akut, tapi mungkin juga delay. Jadi memang sebenarnya kalau di rekam medik ya, Dr. Wita ketua rekam mediknya RSUD Dr. Sutopo, jadi komite rekam medik. Jadi memang kami menyampaikan untuk inform konsennya general ya dok, bahwa ada proses hemolitik, tapi tidak menyampaikan secara detail. Tapi hemolitik menjadi risiko utama untuk terjadinya hemolitik menjadi akibat utama dari autoimunisasi seperti itu dok. Jadi memang harus disampaikan bahwa pasien-pasien yang dengan keganasan juga berisiko untuk terjadinya hemolitik pada saat menerima transfusi, walaupun mungkin frekuensinya tidak sebanyak pasien-pasien yang menerima transfusi berulang seperti thalassemia. Demikian dokter. Ya, terima kasih banyak Dr. Betty. Saya sangat puas atas jawabannya. Terima kasih ya Dr. Romdoni. Terima kasih Dr. Rita. Ya, dari tadi yang nanya semuanya dokter ya. Sekarang gantian. Saya persilakan Dr. Apoteker Giftania Wardani Sujarwo MS untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Betty, teman satu angkatan dan seperjuangan yang setiap hari kadang kita telepon untuk curhat masalah penelitian, dan akhirnya sampai pada tahap ini. Pertanyaan dari saya hanya satu dok, terkait dengan penelitian mekanisme respon imun ini pada pasien thalassemia. Sebelum mendapatkan transfusi darah selalu diperiksa kecocokannya dengan darah donor yang akan ditransfusikan, atau kita lebih mengenal istilah pemeriksaan pra-transfusi. Dan apakah pemeriksaan tersebut tidak dapat mencegah autoimunisasi? Jadi kalau misalnya sudah dilakukan, apakah itu tidak bisa digunakan sebagai filter untuk mencegah hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
Ya, terima kasih teman seperjuangan saya, tapi beliau panutan sudah lulus duluan. Dr. Giftania Wardani Sujarwo, APT MS. Saya menjawab untuk yang pre-transfusion testing atau pemeriksaan pra-transfusi itu memang dilakukan rutin pada setiap pemberian transfusi. Tetapi pemeriksaan pratransfusi itu hanya pemeriksaan untuk golongan darah yang terbatas, ABO resus, kemudian pemeriksaan screening antibody. Ya, screening antibody itu pemeriksaan kalau sudah terbentuk antibody, alloantibody maupun autoantibodinya. Kadang memang dilakukan crossmatch untuk mencari darah yang kompatibel seperti itu. Nah, jadi kalau pemeriksaan pre-transfusion testing tidak bisa mencegah alloimunisasi ataupun autoimunisasi karena dia mendeteksinya sesudah terjadi. Jadi bukan sebelum. Memang itu yang menjadi masalah untuk transfusi berulang di negara kita, terutama juga karena memang kita kesulitan melakukan pre-transfusion testing yang istilahnya advance untuk antigen typing karena terkait biaya. Karena typingnya darah itu banyak, 300 lebih dengan penggolongan darahnya 34 saat ini yang saya tahu yang terakhir update-nya. Jadi sedangkan kita hanya melakukan ABO resus saja, cuma itu saja. Jadi memang karena pemeriksaan pratransfusi yang tidak adekuat juga beresiko untuk terjadinya autoimunisasi ini. Sehingga mungkin sebenarnya mungkin ada harapan untuk mencari hal lain yang mungkin lebih mudah dan lebih murah untuk mencegah untuk terjadinya autoimunisasi. Jadi sampai saat ini masih mungkin dicari alternatif lain tapi belum ada. Masih solusinya masih dengan typing untuk yang donor maupun yang resipien yang memang dari sisi biaya kosnya itu sangat mahal. Demikian Bu Gifta. Ya, baik. Terima kasih. Saya cukup puas dengan jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Giftania. Soalnya yang terakhir saya minta pada Dr. Mauli Edward, Dr. SPOT konsultan untuk memberikan pertanyaan. Bapak Kabit ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Wakil Dekan 1. Kehormatan bagi saya bisa duduk di sini. Saya sangat bangga pada beliaunya karena beliau ini sangat membantu bidang Yanmed dalam pelayanan pasien dalam menyediakan darah. Terima kasih Dr. Betty. Pelayanan bank darah menjadi lebih efisien dan efektif berkat Dr. Betty. Ini penelitian yang sangat rumit dan terlalu molekuler buat saya. Saya itu sebetulnya seperti Dr. Wita, saya seorang onkologi juga yang seperti di depan. Saya hanya yang berhubungan dengan bidang saya saja yang akan saya tanyakan, karena Dr. Wita itu suka buang kandungan orang, kalau saya itu suka buang kaki orang. Yang saya tanyakan itu tadi disebutkan transfusi berulang dapat menyebabkan autoimunisasi, betul begitu? Apakah hanya hemolisis saja yang berpengaruh pada autoimunisasi? Apakah ada faktor lain selain hemolisis yang dapat diabaikan seperti jumlahnya atau jenis darahnya seperti itu? Terima kasih Dr. Betty. Iya, terima kasih Dr. Mauli Edward, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi subspesialis onkologi. Beliau Kabid, Kepala Bidang Yanmed Pelayanan Medik di RSUD Dr. Sutomo. Bos saya memang.
Jadi ini dok, kalau terkait pertanyaannya tadi untuk frekuensi pemberiannya atau faktor komponen darahnya, sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian yang ada, beberapa menyatakan memang ada pengaruhnya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak berpengaruh. Dalam hal pengaruhnya mungkin dengan pemberian transfusi yang banyak, tentunya ada banyak antigen-antigen yang tidak sama dengan si resipien. Itu yang kemudian merangsang untuk terbentuknya aloimunisasi tadi, aloantibody, sehingga untuk transfusi berikutnya mungkin terjadi kejadian hemolitik menjadi tinggi resikonya untuk kemudian transfusinya menjadi tidak efektif, dok. Jadi memang transfusi itu kalau bisa memang dihindari, tetapi ketika tidak bisa dihindari memang sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan pratransfusi yang adekuat. Tetapi tadi saya sebutkan memang karena karena biaya yang tinggi kita tidak bisa melakukannya. Nah, untuk yang autoimunisasinya, ketika pasien mengalami aloimunisasi terjadi hemolitik, semakin berat hemolitik maka dikatakan semakin tinggi resiko untuk terjadi autoimunisasi. Autoimunisasi itu kan pembentukan autoantibody. Jadi mungkin dari komponen-komponen eritrosit ketika lisis itu dikatakan menjadi suatu epitop yang bisa merangsang pembentukan antibody. Jadi dianggap asing. Di sampingnya itu mungkin bisa juga terjadi cross reaksi dengan antigen sehingga menjadi sesuatu yang mengakibatkan pembentukan antibodi seperti itu, dok. Jadi memang berpengaruh. Terima kasih, dok. Ada tambahan lagi, bagaimana kalau dengan frekuensi dan kecepatan? Saya melihat itu kalau di meja operasi itu si anestesi itu akhirnya mencari apa saja yang ada, terus kemudian dimasukkan untuk menolong pasien, dan saya melihat juga kok tidak terjadi apa-apa ya. Apakah itu juga berpengaruh berdasarkan time base atau frekuensi seperti itu? Kalau kecepatan, dok, atau banyaknya saat itu diterima pasien berapa banyak kantong seperti itu frekuensinya, sebenarnya tidak dikatakan tidak mempengaruhi, hanya mempengaruhi kalau pasiennya berisiko terjadi circulatory overload. Jadi reaksi transfusi karena kelebihan cairan seperti itu, dok, jadi mungkin bisa jadi gagal jantung, bukan gagal jantung, dia udem paru duluan ya, dok, yang sebagai reaksi akutnya, atau fusi pleura seperti itu. Tapi itu hanya untuk pasien-pasien yang rentan, misalnya pasien-pasien dengan komplikasi kronik gagal jantung ataupun gagal ginjal atau CKD seperti itu, atau pasien-pasien anak bayi yang beresiko memang untuk overload. Jadi dikatakan seperti itu. Jadi kalau untuk banyaknya komponen yang ditransfusikan saat itu banyak-banyak, sebenarnya selama kompensasinya pasien masih bisa menerima, tidak masalah, dok. Tidak terjadi hemolitik karena pemberian transfusi yang banyak pada saat itu, seperti itu, dok. Kecepatan juga berisiko pada yang berisiko saja, pasien berisiko saja. Kalau pasiennya tidak berisiko, kadang-kadang kan sampai dipras seperti itu juga gak ada masalah, dokter. Yang saya tahu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Betty. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf pada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya, nanti bisa bertanya di luar ya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti,
semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup tanggal 6 Juni 2023. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovenda diterima. Dan dengan demikian, Saudara Betty Agustina Tambunan, Dokter SPPK Konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 11 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Betty Agustina Tambunan, Dr. SPPK Konsultan, adalah doktor ke-1001 dari program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesan. Sebenarnya ini kalau dari waktunya itu bisa cum laude, tapi sayang untuk publikasinya kurang 1. Sebenarnya 3, tapi yang 1 tidak linear ya. Sayang sekali, harusnya bisa cum laude ini. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat karunia berkat dan kebaikan dan kasih setia sehingga saya bisa mencapai ujian ini dan menyelesaikannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Fertilitas, Endokrinologi dan Reproduksi, juga kepada Bapak Wakil Dekan 1 sekaligus pimpinan sidang, selaku pimpinan sidang ujian dokter terbuka saya hari ini, Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, dokter spesialis THT, bedah kepala leher, subspesialis onkologi, dan juga kepada Ketua Koordinator Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Hendy Hendarto, dokter spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis FER, juga SPS, Sekretaris Program Studi, Dr. Arifah Mustika, Dr. MSI. Juga terima kasih saya yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada promotor saya, Profesor Dr. Aryati, Dr. MSSPPK Konsultan. Terima kasih banyak Prof, bimbingannya, dukungannya dan semuanya. Juga terima kasih buat co-promotor saya, Profesor Dr. Idewa Gede Grasena, dokter spesialis anak konsultan. Sebagai co-promotor beliau terus memotivasi saya untuk saya terus maju bergerak di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih banyak Prof. Juga para penyangga hari ini yang bersedia hadir, Profesor Dr. Kuswarini Dr. MKS SPPK, konsultan, terima kasih Prof. Rawuhnya jauh-jauh dari Malang pagi-pagi sudah nyampe, terima kasih banyak Prof. Juga Profesor Dr. Irwanto, spesialis anak konsultan, terima kasih kesediaannya Prof. Dan juga Dr. Yunia Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan, terima kasih dokter sudah mensupport saya untuk berani maju di tempat ini. Juga Dr. Damayanti Tindu, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik konsultan. Beliau sudah mengizinkan saya untuk penelitian, juga mensupport saya untuk bisa menyelesaikan penelitian dan juga menyelesaikan pendidikan saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Juga Dr. Yeti Hernaningsi,
spesialis patologi klinik konsultan. Terima kasih banyak dok, karena beliau yang mendorong saya untuk sekolah, untuk terus melanjutkan studi, menyelesaikan studi, walaupun saya pribadi merasa mungkin kurang kemampuan, tetapi pada akhirnya saya bisa menyelesaikan juga. Terima kasih. Juga terima kasih kepada Dr. Reni Itisom, MSI, sebagai penguji, dan juga yang saya tanya-tanyain juga, pembimbing juga yang mendorong saya untuk menyelesaikan juga S3 saya ini, pendidikan saya. Makasih banyak Pak Isom, juga teman-teman dan senior sekalian penguji akademik yang sudah hadir dan sudah mendampingin saya. Dr. Molly, mungkin beliau tadi sudah izin, Dr. Wita, Dr. Mia, Dr. Minarni, Dr. Ulfa, teman saya yang jauh-jauh dari Jember datang, Bu Amirul, Dr. Artono, Bu Giftania, dan Bu Insani, Dr. Insani. Terima kasih banyak. Teman-teman sebagian adalah teman-teman seperjuangan saya menyelesaikan doktor. Terima kasih banyak untuk dukungannya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan mertua saya yang hari ini hadir mendukung saya. Terima kasih banyak. Juga suami dan anak-anak saya, suami saya Dr. Dharma Putra Perjuangan Banjarnahor, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan feto maternal, dan anak saya Evan Jurial Banjarnahor, dan juga Adrial Cepi Januarto Banjarnahor. Terima kasih nak sudah mendampingin Mami untuk menyelesaikan studi ini, dan juga teman-teman sekalian yang akan menyusul segera, amin, untuk menyelesaikan studinya. Selamat berjuang dan tetap semangat, segera menyelesaikan. Saya percaya sekali bahwa pada waktunya semuanya akan bisa terselesaikan indah pada waktunya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kelemahan yang ataupun ucapan perbuatan yang saya mungkin tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Betty. Selanjutnya kami persilahkan promotor Prof. Aryati untuk menyampaikan kesan pesan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga ya, saya terharu sekali sama Dr. Betty ini. Saya betul-betul kagum ya. Dr. Betty ini saya kenal sejak tahun 2006 ya, PPDS ya, SP1 dulu ya, DPK. Semakin dekat karena saya membimbing karya akhir waktu dulu pendidikan spesialisnya ya. Jadi Dr. Betty ini orang yang pekerja keras ya, sungguh-sungguh, tak kenal lelah ya, tahan banting, tadi katanya tangguh ya. Oke, saya setuju ya, gercep, ada apa cepat gitu ya. Dan santun juga enggak ini ya, sama teman juga peduli gitu kan. Dan saya mempercayakan Dr. Betty ini sebagai bendahara di perhimpunan di pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium Indonesia. Jadi 2 periode ya saya jadi ketuanya, dan Dr. Betty ini tangan kanan saya untuk bendahara. Sangat ketat, nggak ada yang bocor ya uang perhimpunan itu ya. Alhamdulillah semua detail sekali. Jadi nggak ada yang berani macam-macam. Saya aman rasanya kalau ada Dr. Betty ini ya. Jadi saya sangat sangat bangga sekali dengan Dr. Betty. Apalagi waktu itu tahun 2019 baru masuk dan udah mulai konsep kerangka konsepnya ya, bingung. Jangan terlalu sederhana ya, level S2 harus S3. Ternyata mutar-mutar nyari ya kok cuma sickle cell lah itu ya. Jadi ternyata tantangannya di situ, dan alhamdulillah hari ini Dr. Betty telah menyelesaikan menjadi doktor ya, yang ke-1001 tadi disampaikan oleh Dr. Romdoni ya. Jadi selamat sekali lagi ya Dr. Betty, dan saya tahu bahwa ini semua tak terlepas dari peran suami
tentu yang selama ini waktunya sudah banyak dipakai ya, waktu yang untuk keluarga mungkin dipakai untuk urusan sekolah. Dr. Dharma ya, Dr. Dharma Putra, saya baru tahu namanya panjang banget ya, Dharma Putra Perjuangan ya, ini seperti nama partai ya, Perjuangan Banjarnahor, Dr. SPOG Konsultan ya. Selamat ya Dr. Dharma ya. Dan juga ini anak-anak tercinta nih ya, Evan dan Evan dan Adriel ya. Pasti kalian bangga ya, Mama ya. Jadi sekarang sudah kembali, Mama ngurusin kalian lagi. Ibaratnya udah waktunya, udah yang untuk sekolah udah paling enggak udah untuk kalian lagi ya, udah nggak ada lagi. Dan tentu mertua tercinta yang telah hadir di sini ya, Bapak Insinyur Asiroha Banjarnahor dan Ibu Tri Hormati Simanjuntak dari Medan ya, Bu, Pak ya. Selamat, bangga dengan menantu ya tercinta dan orang tua yang tidak dapat hadir. Dan tentu yang sebelah saya nih ya, tanpa Prof. Ugrasena nih saya tentu nggak ada apa-apanya. Ini kami partner partner setia nih ya, berarti pasangan setia ya, pasangan ini. Dr. Betty, ke Pak Ura, jadi kita selalu bertiga ya. Apalagi di tahun 2019 ini mungkin belum banyak yang tahu bahwa program S3-nya itu nggak seperti sebelum 2019. Dulu tuh ujian kualifikasi, proposal ya, kemudian kelayakan tertutup terbuka. Ini enggak, harus mengikuti seminar topik ya, ada seminar berkala 1, 2, 3 dan itu harus sudah publikasi 2 kali. Nah, itu yang saya sampaikan ke Bapak Pimpinan Sidang, kalau memang kesulitan teman-teman S3 sekarang itu di publikasinya tuh kadang-kadang nunggunya lama ya, jadi molornya di situ. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai. Dr. Betty selamat sekali lagi ya. Dan tentu juga kepada para penguji yang hadir, Prof. Kuswarini, Prof. Irwanto, ya, Dr. Yunias, Dr. Maya, dan Dr. Yati, serta Pak Isom ya, Dr. Isom. Terima kasih. Dan juga para penguji di ujian tertutup dan juga ujian mulai dari kualifikasi, proposal, kelayakan dan tertutup ya. Saya juga mendengarkan terima kasih atas masukan yang bagus sekali kepada teman-teman seperjuangan yang sekarang bajunya kembar ya, saling mendukung, kalian luar biasa ya. Memang ini penting ya, saling mendukung, kalau enggak nanti bisa di tengah jalan bisa stres, depresi ya. Jadi Dr. Betty pesannya tentu tidak berhenti di sini ya, Dr. Betty ya, semangat untuk mengaplikasikan keilmuannya dan senantiasa menebar manfaat dimanapun berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya, prosesi penyerahan simbolis ijazah yang akan diberikan oleh pimpinan sidang ke kopromotor, lalu kepada promotor, selanjutnya kepada promovenda.